Assalamualaikum, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang muatan SBDP, yaitu tentang teknik-teknik pembuatan patung. Kita akan menggunakan buku pena halaman 34. Di sini sebelumnya kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan ya. Nah, hari ini yang kita bahas adalah tentang teknik-teknik pembuatan patung. Kemarin kita sudah belajar tentang alat dan bahan pembuatan patung. Nah, hari ini bagaimana cara pembuatannya, itu ada beberapa teknik. Nah, di sini kemarin kita ada membahas tentang bahan keras dan juga bahan lunak. Jadi ada beberapa bahan yang bisa digunakan untuk membuat patung. Nah, untuk teknik-teknik pembuatannya itu ada 4 cara. Yang pertama adalah teknik membutsir, lalu yang kedua adalah teknik memahat, dan yang ketiga adalah teknik mencetak. Nah, untuk yang ketiga ini, teknik mencetak, ada 2 macam teknik mencetak, yaitu cetak tuang dan juga cetak tekan. Nah, selain itu, yang keempat adalah teknik konstruksi. Nah, untuk bisa memahami pembelajaran hari ini, simak video dari Ustazah ya. Oke, yang pertama itu adalah teknik membutsir. Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Terlihat ya dari video itu ada dia memijit punggungnya dengan jari-jari tangannya, lalu ada yang namanya alat butsir atau pisau sudip. Nah, nanti ada ini yang untuk saat ini adalah pada saat dia pembuatan muka dengan menggunakan jari-jari tangannya, dia memijit sesuai dengan karakter yang diinginkan. Jadi dia menyesuaikan dulu tuh mau bikin hidung dan sebagainya. Nah, itu alat yang dipakainya adalah yang namanya butsir atau pisau sudip tadi untuk menambah atau mengurangi bahan yang dibentuk. Jadi dilihat di sana dia membentuk hidung, membentuk mata, wajahnya ya yang dibentuk di sini. Nah, di sini terlihat pisau sudipnya juga dipergunakan untuk membuat lekukan-lekukan yang ada di tubuh patung ini. Jadi disesuaikan dengan keperluannya, jadi bisa dipijitnya, lalu ditambah dan juga bisa dikurangi bahan-bahan yang diperlukannya. Nah, ini mengurangi bahan. Oke, yang kedua adalah teknik memahat. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alat yang digunakan di sini adalah pahat dan palu. Seperti terlihat tadi ya, pada video pertamanya tadi dia menggambar dulu patung yang mau dibuatnya. Di sini adalah patung sapi yang mau dibuat. Setelah itu baru dia lakukan pemahatan sedikit demi sedikit. Bahan yang digunakan di sini adalah bahan kayu. Nah, seperti kalian lihat di samping-sampingnya itu banyak sekali bentuk-bentuk pahat. Jadi disesuaikan dengan keperluannya. Kalau misalkan memerlukan pahat yang kecil untuk membuat muka misalkan, itu menggunakan pahat yang kecil, sedangkan yang besar itu biasanya untuk badan dan yang lainnya. Jadi ini dipahat sedikit demi sedikit sesuai dengan tekstur yang diinginkan. Seperti itu. Oke, yang ini kita akan bahas tentang cetak tuang ya, atau bisa juga disebut cor. Nah, di sini menggunakan bahan yang cair yang mudah membeku. Ada semen, itu kan biasanya mudah tuh emas cair. Nah, ini jadi disesuaikan dengan bentuk yang diinginkan. Yang dicontohkan di sini adalah pembuatan pot-pot kecil, biasanya untuk tanaman-tanaman hias. Di sini bahan dituangkan ke dalam cetakan-cetakannya. Jadi ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya persegi, macam-macam. Jadi disesuaikan dengan keinginan. Setelah beberapa saat, lalu yang cairannya itu tadi dikeluarkan lagi. Jadi yang diambilnya karena dia mau membuat pot, otomatis kan harus ada isiannya, tanahnya. Jadi dia membuatnya itu samping-sampingnya aja atau sisinya aja. Setelah dituangkan kembali kan tuh ada sisi-sisinya yang menempel.
Nah, setelah dituangkan itu nanti dikeringkan lagi sebelum diambil cetakannya yang sudah kering, yang sudah jadi. Jadi dikeluarkan dulu tuh semuanya yang air-airnya. Jadi yang tersisa adalah sisi-sisinya aja. Kalau sudah kering, nanti baru dikeluarkan pada cetakannya. Nah, ini adalah gambar yang sudah kering ya, yang mau dikeluarkan untuk diambil cetakannya tadi. Jadi sisi-sisinya itu sudah kering, baru nanti diambil cetakannya. Kalau sudah kering, biasanya itu bahannya itu tadi mudah untuk dikeluarkan, asalkan sudah kering. Jadi gampang untuk dikeluarkan. Nah, itu proses untuk mengambil cetakan yang sudah kering. Nah, itu adalah bentuk cetakan yang sudah kering. Dia bikin pot bunga kecil, biasanya untuk tanaman-tanaman hias yang di atas meja itu biasanya. Nah, di sini dia menggunakan tanah liat. Jadi ada itu cetakannya. Cetakannya di sini adalah membuat kura-kura. Jadi ditekan-tekan, tanah liatnya itu tadi ditekan-tekan untuk mengisi cetakannya. Jadi ditekan-tekan sampai semuanya itu terisi ke dalam. Masalahnya kalau misalkan dia tidak terisi ke dalam, nanti bentuknya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena ini kan berkelok-kelok nih, jadi dia harus bisa ditekan sampai ke bawah, harus benar-benar ditekan agar terisi semuanya. Jadi harus benar-benar ditekan. Lalu di sini karena dia bikin kura-kura, jadi dilubangin di bawahnya itu sedikit. Tapi sebenarnya kalau misalkan tidak dilubangin pun juga bisa ya. Nah, tapi di sini tetap aja nih ditekan-tekan sampai semuanya itu terisi penuh. Jangan sampai ada bagian-bagian yang kosong. Kalau sudah terisi penuh semuanya, baru dirapikan untuk alasnya. Jadi harus dirapikan lagi supaya terlihat lebih rapi. Jadi bisa nanti pada saat dibalik itu bisa berdirinya dengan bagus, dengan tegak ya. Walaupun sudah dirapikan ya, tetap aja tuh ditekan-tekan dulu supaya di dalamnya itu bisa terisi dengan penuh. Harus sampai rapi. Nah, setelah itu baru nanti dihaluskan lagi permukaannya supaya rapi tadi. Jadi supaya bisa berdiri nanti pada saat dicetak itu bagus jadinya. Kalau masih kurang ditambah lagi. Nah, sekarang adalah mengeluarkan hasil cetakannya. Mereka di sini mengeluarkan tidak menggunakan jari ya. Nanti kalau misalkan menggunakan jari itu akan menghancurkan cetakannya. Jadi mereka menempelkan sedikit tanah liat sisa cetakan sebelumnya untuk mengeluarkannya. Jadi ditempel-tempel tuh, jadi bisa, kan dia lengket tuh, jadi bisa ditempel-tempel supaya bisa mengeluarkan cetakannya itu tadi. Soalnya kalau misalkan pakai jari nanti malah bentuknya berubah lagi, berubah jadi sesuai jari. Nah, jadi ini harus telaten mengerjakannya supaya bisa sesuai. Yang berikutnya adalah teknik konstruksi. Di sini digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu lalu direkatkan dengan lem. Alat yang digunakan adalah rangka bangunan atau meja putar. Nah, di sini cara memutarnya adalah dengan menarik-narikkan kakinya supaya mejanya itu berputar. Lalu bahan yang digunakan pada video di sini adalah tanah liat, tapi selain itu juga plastisin, semen atau gips juga bisa. Jadi tanah liat dibentuk dengan menggunakan jari-jari tangan sesuai dengan keperluan yang diinginkan. Di sini kan sebagai pengrajin gerabah, jadi yang dibuatnya di sini adalah bentuk kendi-kendi. Nah, jadi bentuknya itu seperti mangkok, jadi disesuaikan dengan ukuran yang diinginkan, bentuk yang diinginkan, jadi disesuaikan jarinya itu yang membentuknya. Nah, itu terlihat ya. Jadi nih dilengkungkan sedikit samping atasnya itu pakai menggunakan jari. Nah, dilihat di situ dipotong, ada sedikit dipotong di sana untuk mengambil bahan yang sudah dibuat tadi. Nah, itu dipotong tadi, lalu nanti akan dikeringkan. Hai
menilai bagaimana video yang kalian simak tadi bisa dipahami atau tidak. Semoga bisa dipahami ya untuk teknik-teknik pembuatan patung. Nah, sampai jumpa lagi bersama Ustazah. Assalamualaikum.